Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi kita di tantangan literasi numerasi bulan April tahun 2025. Pada kesempatan ini kita akan menaklukkan tantangan yaitu jurnalistik. Nah, kebetulan Ibu sebagai pembimbing tim literasi SD Negeri Bojong Kacor 1. Kesempatan ini Ibu akan mewawancarai penjual bakso. Nah, semuanya kita lihat bagaimana wawancara bersama penjual bakso. Yuk. Selamat sore, Pak. Mohon maaf memang waktunya saya pembimbing dari literasi Bojong Kacor 1 untuk menerima tantangan bulan April ini yaitu jurnalistik. Maka pada kesempatan ini saya mohon waktunya untuk mewawancari Bapak. Tapi sebelumnya saya ingin kenal terlebih dahulu. Bapak bisa perkenalkan diri, nama Bapak siapa? Nama saya Samin, kelahiran dari profesi sebagai jualan. Oh iya, profesi jualan bakso. Alamat berjualannya? Jualannya daerah Sukaraja, Denol, Sukaraja, Kecamatan. Terima kasih. Bapak berasal dari mana ya? Saya kelahiran dari Kota Nganjuk, Jawa Timur. Sekarang tinggal di Sukaraja. Sukaraja. Sejak kapan Bapak mulai berjualan bakso? Mulai jualan sejak tahun 1989. Oh, sudah lama ya Pak ya. Ternyata di Kota Bandung ini sudah lama merantau. Mengapa Bapak memilih untuk berjualan bakso? Ya sebenarnya bukan memilih, karena kan mungkin Allah saja yang mengangkatkan saya di sini. Untuk memilih sebenarnya saya memilih untuk menjadi seorang pengirim. Maunya jadi pegawai ya, tapi rezekinya ternyata jualan bakso. Ya. Apa perkembangannya Bapak alami setelah berjualan bakso ini? Alhamdulillah perkembangannya ada, karena kemudian karena penelitian, karena kesabaran, sedikit perkembangannya ada. Kita bisa mengalahkan, kita membesarkan umat, bisa menjadi sama, bisa membangun umat seperti itu. Sababiannya dari jualan bakso. Alhamdulillah ya Pak ya, sampai bisa mensekolahkan anak ya Pak ya. Apakah Bapak berjualan secara menetap atau berkeliling? Ya untuk sementara masih berkeliling karena masih ada untuk sementara kita untuk menutupi biaya untuk menetap itu kan membutuhkan biaya lebih, mungkin nanti akan dari modal yang lebih dulu agar bisa menetap. Ya. Sejak pukul berapa Bapak berjualan? Berjualan biasanya seberesnya ketika habis belanja pagi-pagi bermasak sampai jam 12, jam 12 langsung standby dulu di rumah tutup. Kalau tutupnya jam berapa Pak? Untuk kadang ya semaunya kita beres keliling jam 9 ya itu mungkin kalau masih ada ya kita standby dulu sampai jam 10 atau jam 11 kita semampunya aja terakhir semuanya udah Ya. Berapa modal awal Bapak berjualan? Modal awal dulu ketika masih murah itu 1 juta sudah berikut berupa berikut modal untuk pasar, modal untuk transportasi. Lumayan juga ya Pak ya modalnya ternyata. Dulu waktu masih tahun 19 Kalau modal sekarang untuk jualan ada rumah berapa Pak? Kalau untuk sekarang mungkin untuk berupa saja sudah 3 juta 500 untuk modal belanja, belum untuk modal transportasi ada lah sekitar 5 juta untuk berjalan. Lumayan 5 juta ini. Makanya roda ini dari umur anak saya lahir sampai sekarang Masih tetap. belum
belum saya ganti gitu. Akhirnya ya untuk ganti pun mungkin biayanya juga banyak. Paling direnovasi dikit ya Pak. Renovasi sedikit-sedikit. Berapa pendapatan Bapak sehari? Nah itu saya yang nggak bisa menetapkan, soalnya kalau pendapatan kan namanya jualan ada sepi, ada rame, ada keuntungan yang lebih besar, ada keuntungan yang lebih sedikit, bahkan ada yang rugi ataupun membuat gitu kan. Iya. Jadi apa kesulitannya Bapak alami selama berjualan ini? Kesulitan yang dialami ketika ada kenaikan barang-barang dari pasar dan untuk menaikkan barang-barang kami Susah. susah. Harga jual masih tetap. Harga jual masih tetap, ya mungkin bisa strategi untuk mengecilkan barang, paling mengecilkan barang. Mengecilkan produknya ya. Iya. Terus keinginan apa yang Bapak harapkan untuk usaha Bapak ini? Gimana ya agar pemerintah Indonesia itu melaburkan barang istilahnya apa itu supaya bahan-bahan baku untuk berjualan itu murah, seperti beras murah, terus LPG murah, terus apa itu BBM murah, ya terus naik terus kan, kayak sekarang kan terus naik terus kan. Iya. Berarti keberhasilan apa yang Bapak betul-betul udah, saya sampai sekarang ini berhasil dengan jerih payah menjual bakso ini? Untuk keberhasilan itu Allah yang mengaturnya ya. Yang saya rasakan itu saya sudah bisa membunuh anak, sudah bisa menyekolahkan anak, sudah bisa membantu di rumah, walaupun dalam ukuran yang SSSS sangat sederhana sekali gitu. sangat sederhana sekali. Iya. Tapi alhamdulillah ya Pak ya, dari jualan bakso ini ternyata banyak yang sudah didapat, walaupun harus berapa tahun perjuangannya ternyata tidak cuma setahun 2 tahun, ternyata bertahun-tahun baru bisa dipetik hasilnya, dan juga kesabarannya ya. Apalagi kalau musim hujan ya Pak, kalau keliling kan kehujanan nih, nah itu mungkin tantangannya juga ya. Ya itu kita untuk tantangan yang keliling itu seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih banyak atas informasinya, terima kasih banyak sudah mau diwawancara. Semoga baksonya semakin sukses, semakin berkembang, dan harapan Bapak semoga tercapai. Kalau gitu saya ucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah wawancara dengan penjual bakso, yaitu Pak Samin. Dapat disimpulkan ternyata untuk bisa berjualan bakso itu membutuhkan modal, juga ketekunan, keuletan, kesabaran, dan tidak mudah. Ternyata untuk bisa mempunyai apa yang diharapkan itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Contohnya Pak Samin itu ternyata dari 1989 sampai tahun 2025, dalam jangka waktu yang lama itu Pak Samin itu bekerja berjualan bakso itu sampai bisa membeli rumah, menyekolahkan anak-anak, membeli tanah. Itu perlu waktu dan proses dan kesabaran. Begitu juga yang paling utama yaitu kita harus punya modal terlebih dahulu. Kita dapat simpulkan untuk menjadi sukses kita harus bersabar, ulet, dan gigih, tidak pantang menyerah. Nah, demikian kesimpulan dari Bu Yanti, dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Dah.